Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Pusing, Bu. Pusing, Bu, saya. Alhamdulillah. Siapa yang pusing tuh? Saya, Bu. Saya, Bu. Landu ya? Iya. Kenapa belum makan? Enggak, Udah Bu. makan atau belum sih? Enggak, tadi malam pusreng, Bu. Jangan sering-sering main game. Kalau main games itu boleh, tapi ada waktunya. Nanti kan kalau misalnya tidur itu bisa bikin pusing, penyakit diri. Iya, iya, Bu. Jangan diulangi lagi. Dirubah Baik, kebiasaan. Bu. Oke? Iya, Bu. Ya ini. Kenapa, Nak? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, kepada ketua kelasnya. Ini, Nak Riandu, ketua kelasnya ini tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran Bu Andini, baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang diberikan Bu Andini bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak ibu Riandu. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini dapat menjadi berkah untuk kita semua ya, Nak ya. Amin, Bu. Ini siapa nih yang belum hadir atau tidak hadir hari ini? Ada yang absen? Hadir semua? Ketua kelas? Hadir semua teman-temannya? Putri, Bu. Putri. Mamat, Bu, nggak hadir, Bu. Kemana si Ahmad? Ada surat? Nggak tahu, Bu. Tadi malam sempat pusreng sama saya. Habis itu paginya nggak masuk ternyata. Oh, berarti Alfa ya. Oh iya, anak ibu, kalau misalnya kalian itu sakit atau izin, ya itu diberitahu ke sekolah melalui surat. Jadi orang tuanya mengantarkan suratnya ke sekolah atau menghubungi wali kelasnya. Jadi jangan sampai Alfa. Kalau Alfa sering-sering nanti kalian nggak naik kelas. Mau kalian nggak naik kelas? Mau tinggal kelas? Kasihan, Itu kan, Bu. itu kami terima lampu yang lain, Ibu. Gimana? Elvis? Itu kami terima lampu yang lain, Ibu. Ibu nggak paham maksudnya. Mungkin itu bahasa kalian ya. Oke, kita tinggalkan semua permasalahan kita. Kita masuk ke pembelajaran ibu ya. Oke, anak-anak ibu masih ada yang ingat dengan pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang materi menggambar apa? Ilustrasi, Bu. Ilustrasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan menggambar ilustrasi? Contohnya kartun, Bu. Iya, itu kalau kartun itu termasuk pengertian atau jenis-jenis atau teknik-teknik Pipi? Masuk ke jenis, Bu. Kayak pintar Pipi. Kalau Riandu lagi Bu. Iya, Bu. Kalau menggambar ilustrasi masih ingat nggak kamu apa pengertiannya? Gambar ilustrasi itu gambar bebas ya, Bu? Kok gambar bebas? Apa dong, Bu? Apa? Coba siapa yang masih ingat? Yang lain? Cynthia mungkin. Cynthia masih ingat menggambar ilustrasi apa? Gambar ilustrasi itu gambar yang ada kegiatannya, Bu. Bisa gambar kartun, bisa juga gambar manusia, gambar anime gitu, Bu. Ya, jadi kalau menggambar ilustrasi itu adalah kegiatan menggambar yang mana gambar itu bisa menerangkan suatu cerita. Nah, ya kan masih ingat? Masa baru minggu lalu udah lupa anak-anak ibu ini? Nanti dipelajari lagi bukunya. Karena apa? Karena pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua kita pada menggambar ilustrasi. Jadi yang lalu-lalu jangan dilupakan. Oke? Bisa ya, Nak ya? Bisa, Pak Guru. Ya, Ibu Guru. Oke. Nah, karena materi pada hari ini ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu, Ibu mau tanya dulu nih. Pernahkah kalian melihat atau membaca komik digital? Pernah, Bu. Saya, Bu. Pernah. Pernah, Ibu. Nah, Bu. Komik apa tuh? Saya baca One Piece, Ibu.
One Piece itu digital atau bukunya, bentuk buku? Di digital ibu, internet ibu. Oke. Riandu? Ibu saya suka baca novel. Komik Shinchan bu, komik Shinchan. Satu-satunya tunjuk tangan dulu Saya satu-satu. Bu. Ya silahkan. Saya pernah baca itu Bu, majalah Bobo Bu. Majalah Bobo. Menurut kamu majalah Bobo itu kenapa kamu bilang komik? Ada gambarnya Bu. Ada gambar, terus ada apanya lagi? Ada ininya, kata-katanya Bu. Ada kata-katanya. Nah, kata-katanya itu biasanya dibuat dalam bentuk apa? Pernah nggak lihat kayak model kayak balon-balon gitu? Oh iya Iya, Bu, benar Bu. ada balon dialognya. Nah, balon dialog pintar Cynthia. Nah, oke. Ada yang pernah baca komik tadi kalau majalah Bobo itu berarti kan komiknya masih bentuk buku ya, bentuk buku. Kalau misalnya mungkin ada yang pernah tadi Elpis membaca lewat internet, itu sudah lewat web ya, lewat web digital. Ibu, web manga ibu. Manga? Websitenya manga ibu tentang itu One Piece. Oh iya. Kalau ibu suka juga membaca komik tapi lewat aplikasi webtoon seperti Line. Oh, belum pernah dengar ibu, kami di kampung sini nih. Bu, Ibu Iya, siapa itu? Temannya? Syahrul. Iya, Pak Syahrul. Iya Syahrul. Kenapa? Itu ibu saya suka baca webtoon malam-malam tidur. Sama ibu berarti ya. Sama ibu, tapi ya nak, jangan sampai kemalaman. Kita boleh membaca untuk menghibur diri kita, tapi jangan sampai kemalaman. Kalau kemalaman, kita belajarnya sampai siapa tadi tuh yang nggak hadir gara-gara Mamat. main game ya. Mamat. Oke, kita lanjut ini. Ibu mau tanya lagi. Jadi kamu pernah nggak nonton animasi atau kartun? Suka Bu, suka saya Bu. Kartun apa itu? Suka Shinchan, apa lagi? Kobo-chan. Oke, itu berarti termasuk kartun ya? Iya Bu. Sebenarnya tanya lagi, ada yang pernah nggak mencoba untuk menggambar kartun atau menggambar komik dengan cara digital? Ada yang pernah coba? Saya belum pernah Bu. Saya belum pernah, Bu. Kalau Roni udah pernah coba, Roni? Belum Bu, belum paham itu Bu, belum pernah lihat. Berarti yang di kelas ini belum ada satupun yang pernah mencoba ya untuk Belum. menggambar atau Nggak menggambar. ngerti Bu caranya. Nah, pada saat ini anak-anak, kita itu kan sudah berhubungan dengan teknologi, sudah mengandalkan dengan teknologi. Jadi sudah selayaknya kita itu juga bisa menguasai teknologi itu, termasuk dengan menggambar. Nah, contohnya seperti ilustrasi, kartun, animasi, kemudian komik. Sekarang itu udah banyak dipertontonkan, banyak diedarkan melalui web yang bisa mudah kita akses dan bisa disukai oleh setiap kalangan ya. Ibu aja sampai sekarang ini suka untuk membaca komik, menonton kartun, karena itu apa? Karena itu bisa menghibur diri kita sedang lelah, capek, terus kita jenuh. Nah, kita boleh nonton untuk menghibur diri kita dan hilangkan stres. Nah, anak-anak ibu, selain kalian hanya menonton, membaca, sebenarnya kalian juga akan bisa membuat gambar ilustrasi dengan digital. Karena sekarang ini sudah banyak aplikasi digital yang mudah kalian download, bisa dipakai lewat HP ataupun komputer, dan juga banyak tutorial penggunaannya ya. Maka untuk itu hari ini udah ada yang tahu dong, berarti kita bakal mempelajari apa? Yaitu kita akan mempelajari materi di KD 4.2 mengenai menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Yang mana tujuan pembelajaran kita sendiri yaitu pertama,
anak-anak ibu ini dapat memutuskan konsep gambar ilustrasi digital dengan baik. Kemudian anak-anak ibu ini juga dapat membuat gambar ilustrasi digital dengan baik. Ya, terus anak-anak ibu juga nantinya bisa menyusun langkah-langkah menggambar ilustrasi digital dengan baik setelah kalian melakukan pembelajaran. Jadi nanti dalam pembelajaran kita pada hari ini ibu akan menilai bagaimana kinerja kalian. Ya, kinerja kalian dalam memutuskan konsep dan membuat gambar ilustrasi tersebut. KKM-nya itu ada 75. Nah, kemudian coba kalian amati ya, contoh-contoh karya yang pada ilustrasi berikut. Nah, ini ada beberapa inspirasi. Oh ya, tapi sebelumnya ini Ibu kemarin udah ada ngasih kalian naskah ya, naskah masing-masing kelompok itu kasih naskah dari rakyat Riau. Ya, kelompok 1 itu ada Moses sama Askia. Kemudian ada kelompok 2 ada Vivi sama Elvis, kelompok 3 ada Riandu sama Cynthia, dan kelompok 4 ada, ini bertiga nih, Roni, Purnama sama Saharul. Oke, kemarin juga sudah Ibu tugaskan kalian untuk mencari atau merumuskan konsep-konsep dari naskah yang Ibu berikan, ya. Nah, pada saat ini tugasnya adalah apa? Tugasnya itu kalian merumuskan konsep tersebut. Nah, untuk lebih terinspirasi, kalian perhatikan gambar di atas ini, gambar yang Ibu tayangkan ini. Ini ada, ini gambar apa ini namanya? Ada yang tahu ini gambar apa? Termasuk jenis ilustrasi apa? Komik, Bu. Bu, Misalnya tentang apa kira-kira? Ada yang tahu nggak dari lihat gambar ini? Cerita ini kisah rakyat, tentang Bu. pendekar Ibu. Korea, Bu, Korea. Taru. Korea. Korea? Ini ada Jakarta Rup, ini pendekar Ibu. Bener, Elvis, pintar sekali. Elvis ini adalah cerita dari webtoon Seven Wonders yang inspirasinya dari Jaka, Tarub, dan 7 Bidadari. Ini yang buat bukan orang Korea, tapi orang Indonesia ya. Namanya nama autornya Metalu. Ya, jadi ini adalah orang Indonesia yang buat. Nah, nanti siapa tahu anak-anak ibu juga bisa membuat webtoon yang begitu hebatnya seperti ini, begitu menariknya untuk mempromosikan suatu kebudayaan kita. Bisa ya anak-anak ibu? Bisa Ibu. Ibu itu Oke, Bu. gimana ini? Ini juga inspirasi dari webtoon Seven Wonders ya. Kemudian nih, nanti kalau fullnya kalian bisa nonton sendiri ya, nonton sendiri. Bisa kalian baca sendiri ya lewat aplikasi lain webtoon. Nah, ini kalau ini webtoon Dedes, ini inspirasinya dari kerajaan Singosari. Ya, kisah-kisah sejarah Indonesia tentunya. Yang dibuat oleh ini Egis Tigi yang membuat ya. Kalian bisa baca juga di line webtoon nanti kalau kalian tertarik. Nah, ini ada perkembangan kualitas karyanya. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu semuanya hari ini itu gambarnya merasa kurang bagus atau jelek katanya, itu tidak masalah. Tidak masalah, karena apa? Karena kalau kita semakin menikmati setiap hari, nanti anak-anak ibu akan memiliki kemampuan yang lebih meningkat. Contohnya seperti karya di sini kan tahun 2020 bentuknya seperti ini. Karya tahun 2022 sudah meningkat seperti itu ya. Dalam 2 tahun sudah ada peningkatannya. Memang suatu proses itu tidak bisa langsung, tapi harus bertahap. Ya, anak-anak ibu bisa. Apakah anak-anak ibu bisa nantinya untuk membuat kartun atau komik seperti ini? Belum tahu caranya, Bu. Belum tahu caranya Ibu. Oke, sabar dulu. Nah, ibu hanya memberikan inspirasi. Nanti ibu akan perlihatkan gimana caranya. Nah, ini juga beberapa inspirasi. Ya, ini juga dari cerita-cerita rakyat. Nah, ini juga ada contoh-contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kartun untuk memperkenalkan apa nih, makanan daerah ya. Tapi ini perpaduan dari berbagai daerah ini, ya kan?
Nah, setelah tadi kalian melihat berbagai karya ilustrasi yang ada, nah, komik digital seperti apa sih yang akan kalian buat untuk mengenalkan kebudayaan daerah Riau berdasarkan naskah-naskah yang telah Ibu berikan? Ini kelompok 1 kan Ibu kasih udah kemarin cerita rakyat Batang Tuangka, kelompok 2 Umbut Muda, kelompok 3 Si Lancang, kelompok 3 Sulak Air Mengubu. Nah, nantinya Ibu akan memberikan LKPD ini, Nak ya. Di LKPD itu juga ada Ibu berikan panduan langkah-langkah menggambar ilustrasi digitalnya dengan IBIS PNX. Nah, nanti di sana tuliskan identitas kelompok kalian sama lembar sama lembar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Yang pertama itu begini, nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini tolong tuliskan rancangan konsepnya yang telah kalian rancang kemarin, dituliskan di lembar LKPD ini. Bisa judulnya apa, genrenya apa, tragedi, romansa atau fiksi, kemudian penokohannya juga, dan serta dialognya dituliskan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, Nak? Apakah sudah paham dengan tugasnya? Atau Ibu kecepatan ngasih perbicaranya? Tanya Bu Guru, saya tanya. Kenapa, Roni? Ini Bu, di kelompok mata Bu, kemarin kan suruh bikin itu belajar komik dari tugas yang Ibu berikan itu, dadakan naskahnya kan Bu. Nah itu sama si Saharu, masa komiknya kepalanya dibikin besar itu Bu, gimana Bu, apa boleh? Ketahuan ya? Iya, sama Saharu itu kepalanya bikin besar. Kepalanya. Padahal di konsepnya itu kan nggak begitu kan Bu. Kalau komik itu kan kepalanya ya biasa atau Bu, kayak orang biasa. Itu sama si Saharul. Bikin kepalanya besar. Oke. Baiklah, Ibu kasih pengertian sekarang ya. Kemarin kan kalian udah belajar apa itu jenis-jenis. Harusnya kalian sudah tahu apa itu jenis-jenis ilustrasi. Kalau yang kepalanya besar itu berarti termasuk ilustrasi apa, Roni? Jenis ilustrasi apa dia yang kalau kepalanya besar, dilebih-lebihkan? Itu termasuk ilustrasi apa jenisnya, Roni? Karikatur, Bu. Karikatur. Nah, oke, karikatur benar. Syahrul? Mana Syahrul? Ya Bu, Itu Bu. Oke, Syahrul. Bu, itu ada anaknya Bu. cuman gede sedikit. Oke, mungkin ini belum paham tentang proporsi atau bagaimananya. Itu nggak masalah. Kalau misalnya kalian pertama kali membuat itu bentuknya tidak sesuai keinginan hati mungkin, atau tidak sesuai keinginan Ibu mungkin, itu untuk pertama kali tidak masalah. Yang penting kalian mau berlatih terus-menerus supaya nanti hasil gambarnya bisa lebih baik. Oke, kemarin sudah kalian rancang ya. Jadi hari ini tinggal menuliskannya dan Ibu berikan waktu untuk menuliskan rancangannya kepada setiap kelompok. Dipersilahkan. Itu ada yang tanya, Bu. Oh ya, siapa itu yang bertanya? Elvis, Bu. Ini Oh ya, Bu, kenapa? itu si Syahrul Bu, kemarin itu saya kan sudah sampaikan ke dia. Saya bilang, Rul, itu tuh jenisnya itu gambar karikatur. Dia bilang, bukan, ini cari catur itu Bu. Cari catur itu apa ya? Ibu kurang tahu kalau cari catur. Kemarin kan kita bahas tentang karikatur ya. Karikatur itu berarti gambarnya yang dilebih-lebihkan. Biasanya untuk menyinggung suatu permasalahan sosial seperti itu. Nah, kalau komik, apa bedanya dengan komik, Elvis? Sekarang kita kan mau merancang komik ini. Apa bedanya dengan karikatur? Kalau komik itu dia lebih sesuai dengan karakter aslinya, Ibu. Oh, kalau sesuai dengan karakter asli berarti itu termasuk ke corak ya. Corak itu ada dua ya, karakter corak yang realis dan corak yang representatif dan non representatif. Kalau realis itu berarti termasuk representatif. Itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu sudah dibahas, kita tidak seharusnya anak-anak Ibu sudah paham dengan pembelajaran kita. Dan hari ini kita membuatnya, bukan membahas tentang pengertiannya itu lagi. Baik ya anak-anak Ibu. Ini udah selesai ya membuat konsep tadi. Jadi kita lanjutkan ini. Gimana sih cara membuat gambar ilustrasi komik berdasarkan konsep yang telah kamu rancang? Apakah kalian penasaran gimana cara buat komik? Iya, Bu, penasaran, Bu.
Oke, kemarin sudah menyuruh kalian, menugaskan kalian untuk mendownload aplikasi IBIS PNX, bukan? Tapi Iya, saya ada Bu. kendala, Bu. Saya ada kendala, Bu. Apa Saya itu sudah, kendalanya? Bu. Kenapa? Saya sudah, Bu. Saya kan Aplikasi HP-nya apa Ibu Iblis? IBIS PNX kemarin itu katanya kan ibu udah tanya semuanya sudah punya HP, sudah bisa mendownload. Nah, berarti hari ini sudah siap dong. Saya nggak siap, Bu. Kenapa Saya belum begitu? download. Ya, sekarang download sekarang ya, nak. Ada wifi sekolah bisa dipakai kalau kamu nggak punya kuota. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita download, nah ini ada cara-caranya, cara-cara menggunakannya. Kita langsung, sebenarnya ini bisa kita putar langsung, tapi ibu mau memperlihatkannya langsung lewat YouTube-nya biar lebih besar. Sebentar ya, nak ya. Ibu buka dulu link YouTube-nya. Bu Guru. Ya, kita bisa terlihat, Nak. Ibu. Iya, kenapa Elpis? Si Sahrulnya sakit itu di pojokan. Kenapa sakit? Udah makan nggak tadi Elpis? Sahrul Sahrul, Ibu. sudah makan belum Sahrul? Kalau sakit, coba Elpis bawa ke UKS. Oke, ya, Nak. Baik Ibu. Kita lanjutkan ya. Elpis bisa membawa Sahrul ke UKS? Pura-pura itu, Bu. Kalau Pura-pura. pakai motor atau gimana Bu? Enggak, Bu. Aku tuh bingung tablet aku iya. yang baru beli diotak-atik sama mereka. Jangan jahil ya, jangan jahil. Nanti ibu marah. Oke, ibu nggak marah. Oke, anak-anak sekarang fokus ya, berhenti untuk bercandanya, fokus kita belajar. Nah, kalian kalau nggak fokus, kalau kalian bercanda nanti kalian nggak bisa ini menggambar secara digital. Mau nggak kalian bisa menggambar secara digital? Mau Ibu. Mau, Kan? mau, Jadi mau. kita sama-sama serius ya dan fokus dengan apa yang ibu jelaskan. Oke? Nah, ibu, sekarang ibu akan demonstrasikan. Ini adalah langkah-langkah menggambar dengan aplikasi IBIS PNX yang ibu buat sendiri. Ini ibu buat sendiri loh. Wah, keren nih. Pertama, buka aplikasinya seperti ini. Sudah tampak? Sudah ya? Bu. Kemudian klik nih, galeri saya. Diklik galeri saya. Klik. Nah, nanti bakal muncul seperti ini ya. Kemudian kalian klik yang di bawah sini ada tanda tambah, diklik. Sudah diklik, nanti akan muncul lagi yang namanya kanvasnya, kanvas kerjanya. Nah, kanvas kerjanya ini nanti kalian pilih yang A4 aja. Oke, sampai sini bisa mengikuti, Nak? Ya, bisa, Bu. Oke, sudah ada yang belum? Itu Syahrul tadi sakit udah pergi ke UKS atau masih? Sudah Ibu, sudah minum ini tolak angin Ibu. Oke, Elvis sudah sampai di sini. Ya, sudah Ibu. Oke, kita lanjut ya. Yang lain juga sudah sampai di sini, Bu, lanjut. Nah, ini akan timbul kanvasnya yang kita klik tadi. Kemudian pada sebelah pojok kanan atas ini itu ada ikon berbentuk gambar, kalian klik ya. Nanti bakal muncul seperti ini. Sudah diikuti langkah-langkahnya, Nak? Sudah muncul? Ya, sudah, Bu. Oke. Sekarang nah di sini ada tracing sketch. Tracing sketch ini kalian klik. Nah, udah kalian klik, nanti ada beberapa gambar. Kalian pilih tracing sketch ini yang cocok dengan rancangan karya kalian. Misalnya tadi apa? Cerita apa tadi? Yang kelompok 1 tadi dapat cerita apa? Unggut muda ya? Atau lancang kuning? Si lancang, Bu, kelompok 3. Si lancang. Nah, si lancang tadi kalian pilih mana kira-kira yang cocok untuk digunakan pada gambar kalian untuk tracing sketch-nya ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak menemu tracing sketch yang sesuai, sebenarnya kalian bisa juga melalui foto. Nanti kalian foto angle-angle kalian kan, apakah modelnya berlari atau model
duduk atau dan sebagainya yang sesuai dengan konsep kalian, nanti kalian bisa tracing juga seperti ini. Nah, Ibu ajarkan dulu cara tracingnya. Kalian pilih ya salah satu gambar. Oke, seperti ini. Ibu pilih yang ini. Ibu pengen dia berlari. Oke, kita atur. Kalau sudah diatur, biasa pakai jari kalian dibesar atau dikecilkan seperti itu, pakai jari aja. Kemudian diklik yang tanda plus ini. Diklik tanda plus. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi balon kata. Nah, ada juga balon kata di sini, kita pilih sesuai keinginan. Kalau Ibu pilih yang ini. Nah, kemudian balon kata ini bisa kita geser ya. Untuk merubahnya kita bisa menggunakan ini tombol itu. Kemudian ini untuk memutar-mutarnya pakai rotate. Nah, ini bisa kita balik nih. Balon katanya bisa kita balik, terus kita atur-atur lagi. Nah, mau dibesar-besarin, mau dikecilin. Nah, kalau sudah kalian susun seperti itu, Nak, sampai sini ada yang kesulitan mengikuti langkah-langkah Ibu? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Tidak. Bisa, Bu ya? Bisa ya, Nak ya? Oke, sekarang kita klik lagi layar baru seperti tadi. Lalu atur nih. Atur bagian level tingkat kecerahannya. Nah, ini kalian lihat kan, tracing sketch kalian itu ada di layar 2. Oke, bisa diperhatikan. Ya, Di HP kalian, ya kan? Nah, tracing sketch-nya ini kalian geser kecerahannya, ke kiri. Setelah itu, setelah kalian geser, kalian klik tanda tambah di sini dan akan muncul lagi layar baru. Nah, setelah muncul layar baru seperti ini, ya, kalian kerjanya mensketsa di layar baru ini atau layar 4 ini. Jadi kerjanya nanti di layar 4. Sampai sini paham, Nak? Ya, bisa, Bu. Oke, udah paham. Berarti kita mulai mensketsa ya. Ya. Nah, cara mensketsanya adalah kalian ambil ini. Ini ada tombol brush ini ya. Tombol brush. Nah, pilih kuas. Kemudian kalian mau pakai kuas apa terserah aja. Ya, kalian mulai menguas atau men-sketch ya, sketsa tracing tadi. Tapi jangan terlalu mengikuti tracingnya, kalian harus memodifikasinya. Ini kan gambarnya nggak ada wajahnya, nggak ada bajunya seperti itu ya, kostumnya. Kalian bikin wajahnya, kalian bikin kostumnya, dan sesuaikan dengan konsep gambar kalian. Bisa anak-anak Ibu? Ya, bisa, Bu. Oke, sampai sini silahkan kalian membuat sketsa terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Baiklah, sudah selesai pembuatan sketsa. Berarti kita lanjut lagi untuk pengecatan ya. Nah, ini pengecatan caranya kita tambah layer baru lagi. Tambah layer baru. Nah, itu kan ada di layar 5. Layar 5 itu kita turunkan ke bawah, dan layar sketsa yang nomor 4 tadi kita naikkan ke atas. Sketsa itu wajib harus di atas, jangan sampai di bawah. Nah, layar baru ini kita gunakan untuk mengecat gambar kita tadi. Ya. Oke. Kemudian pakai tongkat sihir ya, diklik aja bagian yang mau kita cat. Terus kita klik lagi tongkat sihir tadi, ganti dengan ember cat. Ya, gambarnya ember cat. Ganti dengan ember cat. Oke, kita pilih warna yang mau dipakai. Oke, udah dipilih, tinggal klik aja ke bagian yang ingin kalian warnai. Oke, dia seperti itu. Kemudian kalian hapus cara seleksi warna tadi, tongkat sihir tadi, dengan klik yang bagian atas ini dan hapus area seleksi. Sudah bisa, Nak, sampai sini? Ya, bisa, Bu. Oke, silahkan tinggal dilanjutkan saja pewarnaannya sampai selesai ya. Kemudian nanti
untuk setelah selesai kalian boleh mempresentasikan hasil kalian. Oke, paham anak-anak? Oh iya, untuk misalnya kalian belum selesai juga tidak masalah. Yang penting apa yang bisa dipresentasikan itu dipresentasikan ya nak ya. Iya Bu. Apakah ini sudah terlihat layar Ibu? Layar Ya, presentasi. Bu. Oke. Setelah kalian melihat langkah-langkah tadi, apakah ada yang masih kesulitan dalam menggambar komik dengan ilustrasi digital? Siapa yang belum bisa? Siapa itu? Saya Bu. Ya, sebutkan namanya Ya, nak. saya Roni Bu, Ya. dari kelompok 4. Mau tanya Bu, yang balon apa Bu? Balon teksnya itu loh Bu. Apakah boleh diubah Bu kalimatnya Bu? Boleh, nak boleh. Sesuaikan dengan rancangan kamu apa? Boleh. Sekreatif mungkin, oke? Iya Bu, kalau Baik, ngikuti Bu. kalimatnya itu dan ilustrasinya harus kayak begitu sulit Bu, itu gerakan-gerakan tangan sama kakinya ya Bu. Itu ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Boleh. Baik Nah, Bu. terus ini kalau misalnya kalian masih kesulitan ya nak ya, ini ada kalian bisa scan QR code deh. Jadi kalau mau mengulang lagi video yang tadi bisa, atau enggak kalian klik halaman yang ada di Ibu tampilkan ini. Terus di LKPD kalian kan sudah Ibu kasih juga langkah-langkah panduan ya. Kalau memang belum jelas, bisa kalian amati di sana langkah-langkah dan panduannya. Mungkin kalau video tadi terlalu cepat, kalian bisa mengikutinya dengan panduan-panduan tersebut. Nah, sudah selesai tadi anak-anak Ibu. Coba Ibu lihat punya Moses. Punya Moses udah sampai mana nih karyanya? Bentar lagi selesai Bu. Sudah selesai men-sketsa nak? Bentar lagi Bu, tinggal finishingnya Bu. Kalau Askia ini udah sampai mana? Udah sampai pengecatan? Sudah Bu, tinggal sedikit Bu. Oh, bagus sekali. Ya, untuk kelompok 1, Moses dan Askia sudah ada progres. Itu bagus sekali ya, nak. Nah, kemudian untuk kelompok 2, si Pipi sama Elvis nih. Pipi sama Elvis sudah sampai mana nih karyanya? Elvis udah selesai? Masih sketch Bu, belum selesai. Nggak Masih di apa-apa. sketsa, Bu. Bagus, nggak apa-apa. Dilanjutkan ya, nak ya. Kemudian Ya, Bu. Riandu sama Cynthia. Ini Bu, ada saya mau nanya Bu. Mau nanya. Kan saya gambarnya hampir selesai. Boleh nggak Bu? Itu orangnya nggak dikasih mata Bu. tergantung ekspresinya ya nak, tergantung ekspresinya. Kan kadang ada tuh di komik tuh ya yang dia nggak dikasih mata tapi dia di ekspresinya tuh mungkin suram gitu. Oh gitu boleh Bu ya? Nah boleh. Soalnya saya kesusahan gambar mata Bu. Ini bulu matanya Bu. Kalau kamu susah, gini ada cara mudahnya ya. Kalau mengharuskan betul kamu menggambar matanya, maka kamu bisa foto mata kamu sendiri, kamu tempelkan. Kan ada tuh panduan-panduan langkah-langkahnya dengan foto itu Ibu kasih di lembar panduan. Nah itu udah ada. Yeah. Di video Ibu tadi nggak ada, di lembar panduan ada. Jadi kalian bisa mengikuti bagaimana cara men-tracing dari foto ya. Mungkin mata kamu tempel ke sana dan diikuti. Ya Bu. Okay. Tapi takut saya Bu jadinya serem sendiri ngelihat mata saya digambar. Kenapa jadi serem sendiri? Nggak apa-apa. Oh iya deh Bu. Oke. Ya ini setelah kamu selesai ya nak, ini tolong disusun langkah-langkah pembuatan karya ilustrasinya ini pada lembar LKPD. Oke, disusun ya. Baik Bu. Oke, waktunya sudah selesai perancangan, pembuatan dan juga penyusunan langkah-langkah dalam menggambar komik. Untuk itu kita silahkan mengirimkan kepada Ibu setiap kelompok hasilnya kirimkan ke WA Ibu ya, Ibu tampilkan pada layar monitor saat ini. Kemudian silahkan dipresentasikan
karya yang telah kalian buat. Oke, kita amati bersama. Ini karya dari kelompok 4 ya. Ceritanya tentang umbut muda. Benar? Ini punya Roni atau punya Purnama ini? Ya saya, Bu. Punya siapa itu? Punya Saya, Purnama. Oke. Bisa dipresentasikan Purnama? Apa konsepnya bagaimana? Ini konsepnya, Bu, tentang kecantikan, Bu, tata rias, Bu. Tentang kecantikan dan tata rias. Ini kalian kelompok kalian ini membuat konsep ini, sudah kalian paparkan sendiri di sini. Kamu tinggal membaca. Iya, presentasi baca aja, Bu ya. Iya, bacakan saja konsep yang telah kalian buat. Ini jadi siapa yang membuat sebenarnya ini? Sama-sama, Bu, sama Pak Roni, Bu. Oke, coba dibacakan dulu. Boleh Roni, Purnama atau Syahrul membacakan konsepnya. Ini punya Purnama ya? Oke, silahkan. Presentasi cerita rakyat Umbut Muda, genre tragedi. Tokoh Umbut Muda, karakternya cantik tetapi sombong. Ibu Umbut Muda, karakter baik dan terlalu memanjakan anaknya. Langkah pembuatan. Pertama, membuat rancangan konsep melalui cerita naskah yang telah dibagi guru. Yang kedua, membuat pembagian tugas kepada anggota kelompok untuk membuat gambar per scan cerita. Membuat aplikasi Canva dan membuat sketsa menggunakan foto dan atau etching 3D. Mewarnai sesuai dengan langkah-langkah pada aplikasi, membuat gelap terang, membuat teks cerita. Oke, baiklah, itu yang Bu. Ini berarti salah satu scan punya Purnama ya. Punya Roni sama Syahrul belum ibu lihat, belum juga ditampilkan. Jadi mungkin nanti semuanya bisa menampilkan semuanya per scan, dan nanti scan kalian ini digabungkan menjadi satu sehingga menjadi satu cerita yang sesuai dengan konsep kalian. Bisa? Bisa, Bu. Oke, bisa. Lanjut ya. Ini, oh iya, Ibu belum memberikan komentar ini. Atau ada teman-temannya yang mau memberikan komentar. Ini apakah cocok nih ceritanya Umbut Muda seperti ini, tapi gambarnya bentuknya begini? Cocok nggak sama ceritanya? Karakternya cantik tapi sombong. Menurut... Cocok, Bu, cocok. Kenapa kamu bilang cocok? Ya, biasanya kan kalau orang sombong itu warna bajunya merah, Bu. Oh gitu ya, sesuai karakter warna ya. Iya. Oke. Di situ ininya perhiasannya kan banyak, biasanya gitu orang sombong itu, Bu. Jadi cocok karakternya, Bu. Kalau dalam cerita rakyatnya kan memang si Umbut Muda ini seperti apa? Cerita Umbut Muda ini kan memang glamor gitu ya, penuh dengan perhiasan. Ini udah menggambarkan menurut Ibu karakternya, terus orangnya sudah cantik juga menggambarkan seperti itu. Tapi ada kekurangannya nggak kira-kira? Siapa yang tahu kekurangannya apa? Bu, Syahrul, Bu. Ayo ya, silakan Syahrul. Bu, itu yang buat mahkota aku. Bagus tuh. Luar biasa. Bagus. Terus yang bikin wajahnya siapa nih? Di antara bertiga nih. Pak Roni. Pak Roni? Roni? Iya, Roni. Kalau Purnama bikin yang mana? Aku buat bibirnya, Bu, sama matanya. Berarti kalian salah konsep ya. Ibu suruh kalian tadi untuk membuat persinnya itu yang pertama, scene pertama siapa, scene kedua siapa, scene ketiga itu siapa, begitu. Jadi ini kalau misalnya scene Purnama ya udah satu gambar, satu scene. Kalau yang selanjutnya punya Roni, scene-nya berbeda lagi, bentuk gambarnya berbeda lagi. Nanti kalian satu-satukan begitu. Ya, nah, tapi kalau ini Ibu lihat udah cukup baik. Cuman hanya saja yang perlu Ibu koreksi adalah ini kan ceritanya itu Umbut Muda itu wanita cantik yang sombong ya. Tapi ini Ibu belum melihat kesombongannya. Dia seperti wanita cantik yang anggun begitu. Mungkin agak kepalanya agak didongakkan, matanya agak disinisin, atau alisnya agak lebih dibuat karakter yang sombong, belum tergambar kesombongannya di sini gitu. Itu ya Nak ya, untuk kelompok 4 koreksi dari Ibu.
Nanti ditambahkan lagi sin 2, 3, dan 4-nya sampai selesai ya. Ibu kasih waktu sampai 2 minggu pengerjaan. Jadi ini batang tuaka. Yang punya batang tuaka ini punya siapa nih? Kelompok 2. Saya, Bu. Ini yang saya bilang tadi nggak pakai mata itu, Bu. Jadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu baru selesai sampai sketsanya. Ya, kalau gitu aja boleh kah, Bu? Nggak diwarnai gitu, Bu? Oh, jangan dong. Tadi kan hari ini boleh sampai pengerjaan sketsa. Tapi kalau lebih bagus lagi seperti kelompok 4 tadi sudah sampai pewarnaan gitu. Meskipun ya ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. Nah, ini harus diwarnai. Masa tidak diwarnai? Sedangkan kan Ibu mengajarkan kalian cara mewarnai tadi. Itu sia-sia dong Ibu mengajarkan kalian mengaplikasikannya. Iya, waktunya, Bu. Saya kesusahan, Bu. Oh, untuk waktunya boleh dilanjutkan minggu depan. Ibu kasih waktu masih 2 minggu untuk kalian berdiskusi, mengerjakannya di rumah bersama-sama. Oke, bisa dipahami, Riandu? Oke, Bu. Waktunya Ibu Andini. Siap. Oke, baiklah. Jadi langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi itu Ibu jelasin terlebih dahulu. Ada yang namanya gagasan. Kemudian yang pertama kita membuat sketsa. Yang ketiga itu ada namanya pewarnaan. Jadi siapa yang diantara kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Yang kalian pelajari pada hari ini? Mungkin Cynthia bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, bisa, Bu. Silakan Cynthia. Ya, langkah-langkah menggambar ilustrasi tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, dibuat dulu sketsanya, kemudian ada proses-prosesnya, pewarnaannya, dan lain-lain. Kemudian dalam menggambar komik juga ada balon dialognya. Mungkin itu saja. Pintar sekali Cynthia ini ya. Berarti dari tadi sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, karena ini waktunya sepertinya sudah udah mau berakhir kita. Jadi silakan kalian selesaikan proyek yang belum selesai ini dan tetap berlatih menggambar secara digital di rumah. Ibu kasih waktu penyelesaiannya untuk setiap kelompok itu ada 2 minggu. Nah, nanti yang belum sempat presentasi bisa presentasi untuk minggu depan ya, pada pertemuan berikutnya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silahkan kepada ketua kelas kembali ditutup dengan doa. Baik, teman-teman, setelah melakukan kegiatan pembelajaran sama Ibu Andini, semoga sekali lagi pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pelajaran kita akhiri pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.